Salam dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saudara-saudara, sebagai orang-orang Kristen, selama kita masih hidup di dunia ini, kita akan menghadapi berbagai kesusahan dan kesulitan dalam kehidupan sehari-hari. Kadang-kadang kita menghadapi kesusahan yang besar dan waktunya begitu lama. Tentunya membuat kita menjadi tertekan dan mungkin seolah-olah putus asa dan kecewa. Dan kita mungkin mengatakan saya sudah berdoa, tetapi saya belum mendapatkan pertolongan. Akhirnya kita bersungut-sungut kepada Tuhan. Nah, saudara-saudara, kita harus ingat, Tuhan selalu memperhatikan kita. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Dan tentunya Tuhan pasti akan menolong kita pada waktunya. Maka apa yang harus kita lakukan? Di kitab Mazmur pasal 33 ayatnya yang ke-20, di sini dikatakan jiwa kita menanti-nantikan Tuhan. Dialah penolong kita dan perisai kita. Garis bawahi kata menanti-nantikan Tuhan. Banyak orang mengatakan saya sudah berdoa. Lalu dia putus asa, dia kecewa dan bersungut-sungut. Tapi di sini dikatakan kita harus menanti-nantikan Tuhan. Menanti-nantikan artinya menunggu dengan sabar. Menunggu dengan iman, dengan penuh pengharapan kepada Tuhan. Jadi tidak hanya mengatakan saya berdoa lalu kita mau jawabannya harus ada hari ini. Tapi kita harus sabar menunggu, menantikan pertolongan daripada Tuhan. Waktu Tuhan adalah yang terbaik. Maka sikap kita harus bersabar. Terus bersandar kepada Tuhan. Tidak boleh cepat menyerah. Tidak boleh putus asa. Apalagi kita marah, menyalahkan orang lain, menyalahkan keadaan, ataupun kita bersungut-sungut kepada Tuhan. Justru membuat kita akhirnya berdosa. Tapi kita harus dikatakan menanti-nantikan Tuhan. Kita tahu bahwa Tuhan tidak mungkin membiarkan kita terus-menerus dalam kesusahan itu. Dia adalah juru selamat kita. Dia adalah Bapa kita. Maka Tuhan akan menolong kita pasti pada waktunya. Maka kita harus menunggu dengan sabar, dengan iman, dengan penuh pengharapan kepada Tuhan. Di sini dikatakan dialah penolong kita dan perisai kita. Jadi tidak ada lagi yang bisa menolong kita. Tidak ada orang atau siapapun yang bisa menjadi penolong kita, perisai kita selain daripada Tuhan Allah. Dialah satu-satunya. Kalau dialah satu-satunya, maka hanya kepadanya kita memandang. Kita hanya bersandar kepadanya. Hanya kepadanya kita terus menantikan Tuhan akan menolong kita. Karena tidak ada yang lain. Jadi saudara-saudara tidak boleh terus langsung kecewa. Tapi sebaliknya, karena kita tahu hanya dialah yang bisa menolong kita. Dan pada waktunya dia pasti akan menolong kita. Maka yang harus kita lakukan harus dengan sabar menunggu Tuhan. Menunggu pertolongan daripada Tuhan. Dikatakan dialah penolong. Dialah yang memberikan kita kelegaan, sukacita, melepaskan kita dari kesusahan. Dan bahkan di sini dikatakan perisai yang akan membentengi kita, yang akan melindungi kita daripada segala mara bahaya. Jadi saudara-saudara, mari ketika dalam kesusahan, dalam kesulitan, mari ingat berdoa dan terus menanti-nantikan pertolongan daripada Tuhan. Maka Tuhan akan menolong kita pada waktunya. Tuhan Yesus memberkati. Amin.